Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan atau akan mempresentasikan mengenai makalah kami yang berjudul materi pembelajaran, fungsi, tujuan, dan lain-lainnya. Langsung saja penjelasan tentang pengertian materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Pengertian materi pembelajaran atau materi pelajaran pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwa materi pelajaran atau bahan ajar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Kemudian bahan pengajaran atau materi pelajaran bukan semata-mata berarti semua uraian yang tertera dalam buku sumber atau sumber tercetak lainnya, melainkan memiliki klasifikasi tertentu. Berdasarkan klasifikasi itulah kemudian guru memilih bahan yang mana yang akan disajikan dalam perencanaan untuk dirumuskan sebelumnya. Guru memilih bahan yang mana yang akan disajikan dalam perencanaan untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Bahan pengajaran atau materi pelajaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam garis-garis besar program pengajaran. Itu sebabnya dapat dikatakan bahwa bahan pengajaran atau materi pelajaran pada hakikatnya adalah isi kurikulum itu sendiri. Kemudian tujuan adanya bahan ajar atau materi pelajaran ini pasti mempunyai tujuan, yaitu tujuannya yang pertama untuk membantu siswa dalam mempelajari sesuatu tersebut itu pasti mengenai tentang pembelajaran. Kemudian menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar. Kemudian memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, agar kegiatan pembelajaran menjadi menarik. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Nurulansari, NIM T 2018-4098. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan kegunaan tujuan materi perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu ada fungsi kreatif. Kegunaannya yaitu pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang ada sehingga akan meningkatkan dan memperbaiki program. Yang kedua ada fungsi inovatif. Kegunaannya yaitu suatu inovasi pasti akan muncul jika dikarenakan karena adanya kelemahan dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan tersebut akan dapat dipahami jika kita memahami proses yang kita laksanakan secara sistematis dan direncanakan dan diprogram secara utuh. Yang ketiga ada fungsi selektif. Kegunaannya yaitu melalui proses perencanaan akan dapat diseleksi strategi mana yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Fungsi selektif ini juga berkaitan dengan pemilihan materi pelajaran yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat ada fungsi komunikatif. Kegunaannya yaitu suatu perencanaan yang memadai harus dapat menjelaskan kepada setiap orang yang terlibat, baik guru, siswa, maupun kepala sekolah. Bahkan pihak eksternal seperti orang tua dan masyarakat. Dokumen perencanaan harus dapat mengkomunikasikan kepada setiap orang, baik mengenai tujuan dan hasil yang hendak dicapai dan strategi yang dilakukan. Yang kelima ada fungsi prediktif. Kegunaannya yaitu perencanaan yang disusun secara benar dan akurat
dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu tindakan sesuai dengan program yang telah disusun. Melalui fungsi prediktifnya, perencanaan dapat menggambarkan berbagai kesulitan yang akan terjadi dan menggambarkan hasil yang akan diperoleh. Selanjutnya ada fungsi akurasi. Kegunaannya yaitu melalui proses perencanaan yang matang, guru dapat mengukur setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu, dapat menghitung jam pelajaran efektif. Selanjutnya ada fungsi pencapaian tujuan. Kegunaannya yaitu mengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi, tetapi juga membentuk manusia yang utuh, yang tidak hanya berkembang dalam aspek intelektualnya saja, tetapi juga dalam sikap dan keterampilan. Melalui perencanaan yang baik, maka proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara seimbang. Selanjutnya ada fungsi kontrol dan evaluatif. Kegunaannya yaitu mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pembelajaran. Melalui perencanaan akan dapat ditentukan sejauh mana materi pelajaran yang telah dapat diserap oleh siswa dan dipahami, sehingga akan dapat memberikan balikan kepada guru dalam mengembangkan program pembelajaran selanjutnya. Sedangkan fungsi perencanaan pembelajaran itu sendiri menurut pendapat Umar Hamalik yaitu memberi guru pemahaman yang lebih luas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Membantu guru menjelaskan pemikiran tentang sumbangan pengajarannya terhadap penyampaian atau pencapaian tujuan pendidikan. Mengurangi kegiatan yang bersifat trial and error dalam mengajar dengan adanya organisasi kurikuler yang baik, metode yang tepat dan hemat waktu. Murid-murid akan menghormati guru dan dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengajar sesuai dengan harapan-harapan mereka. Memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk mengajukan atau memajukan pribadinya dan perkembangan profesionalnya. Membantu guru memiliki perasaan percaya diri pada diri sendiri dan jaminan atas diri sendiri. Sebagai acuan untuk melaksanakan proses belajar mengajar di kelas agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya yang berjudul Prinsip Penyusunan Tujuan Materi Pembelajaran. Prinsip adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang hubungan antara dua konsep atau lebih. Istilah prinsip di sini disebut juga dengan generalisasi atau aturan. Prinsip ada yang bersifat sederhana dan ada pula yang bersifat kompleks. Untuk mencapai hasil belajar dengan baik perlu menggunakan prinsip dalam sebuah pembelajaran. Di sini terdapat dua prinsip, yaitu prinsip psikologis dan prinsip umum. Dalam prinsip psikologis ini terdapat tahapan dan meningkat, yaitu yang pertama dari materi pembelajaran yang bersifat sederhana meningkat pada materi pembelajaran yang makin rumit atau sulit. Yang kedua yaitu dari materi pembelajaran yang bersifat konkret dibawa menuju ke materi pembelajaran yang bersifat abstrak seperti konsep, ide, atau simbol. Yang ketiga yaitu dari materi pembelajaran yang bersifat umum meningkat ke materi pembelajaran yang bersifat analisis dengan kajian yang lebih rumit. Yang keempat yaitu didasarkan atas penggunaan penalaran baik induktif maupun deduktif. Dan yang terakhir yaitu agar proses belajar lebih efektif
maka materi pembelajaran yang dipelajari harus mempunyai makna bagi siswa. Dan yang kedua yaitu prinsip-prinsip umum. Di dalam prinsip umum ini, pemilihan materi pembelajaran diperlukan agar dapat memberikan materi yang terlalu luas dan sempit, terlalu mendalam atau dangkal, urutan penyajian yang tidak tepat, dan jenis materi pembelajaran yang tidak sesuai dengan kompetensi yang diinginkan oleh siswa. Berikut merupakan prinsip dalam pemilihan pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini merupakan materi pembelajaran yang hendak direlevan terkait atau hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dasar. Berikut merupakan prinsip dalam pemilihan pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini merupakan materi pembelajaran yang hendak direlevan terkait atau hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dasar. Yang kedua yaitu prinsip konsistensi atau kesenjangan, yaitu jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ada 4 macam, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan meliputi 4 macam dan tidak lebih atau tidak kurang. Dan yang terakhir yaitu prinsip kecukupan. Prinsip kecukupan ini merupakan materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Tidak boleh terlalu sedikit ataupun tidak boleh terlalu banyak. Sekian presentasi dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Lutfia Umami, NIM T 2018-4121 dari kelas D3 BGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu penyusunan ini pada hakikatnya memproyeksikan tentang apa yang dilakukan dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran adalah memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus. Dalam merancang pembelajaran, tugas pertama dari seorang guru adalah merumuskan tujuan pembelajaran khusus beserta materi pembelajaran, sebab tujuan umum dan dari pembelajaran sudah merumuskan dari para pengembang kurikulum. Tugas guru adalah menerjemahkan tujuan umum pembelajaran yang lebih spesifik dan mudah terukur. Yang kedua, menentukan kegiatan belajar mengajar. Belajar bukan hanya mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman. Sehingga siswa harus didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu, mencari dan menemukan sendiri fakta. Ada kalanya proses pembelajaran juga dilakukan dengan simulasi dan dramatisasi. Tujuan yang hendak dicapai tidak hanya sekedar untuk mengingat, tapi juga menghayati suatu peran tertentu yang berkaitan dengan perkembangan mental dan emosi siswa. Yang ketiga, memilih pengalaman belajar, yaitu menemukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan dasarnya dapat dirancang
melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Pendekatan kelompok adalah pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan pendekatan klasikal, yakni pembelajaran di mana setiap siswa belajar Yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran agar guru dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara maksimal. Yang keempat yaitu menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur dan guru dan tenaga profesional. Selain itu, guru juga berperan sebagai pengatur lingkungan belajar yang memberikan pengalaman belajar yang memadai bagi siswa. Yang kelima, ketersediaan fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik meliputi ruang kelas, pusat media, laboratorium, dan lain-lain. Guru dan siswa akan bekerja sama dengan menggunakan bahan pelajaran. Yang D yaitu bagaimana kita menentukan tingkat penguasaan pembelajaran yang sudah dicapai. Yang C yaitu tahapan dan ruang lingkup tahapan pembelajaran. Ruang lingkup kegiatan pembelajaran yaitu kegiatan belajar juga berupa perkembangan mental yang didorong oleh tingkat pendidikan atau guru. Dengan kata lain, belajar ada kaitannya dengan usaha atau rekayasa guru. Dari segi siswa, belajar yang dialaminya sesuai dengan pertumbuhan jasmani dan perkembangan mental akan menghasilkan hasil belajar. Kemudian hal itu akan menghasilkan program belajar sendiri sebagai perwujudan siswa sebagai kemandirian. Dari segi guru, kegiatan siswa merupakan akibat dari kegiatan mendidik yang memberikan materi ajar sesuai dengan kriteria persiapan guru dijalani oleh seorang guru. Tahapan tersebut sama dengan pengelolaan antara lain yaitu tahap persiapan atau perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian atau evaluasi. Yang pertama, tahap persiapan atau perencanaan. Persiapan atau perencanaan adalah tahap awal yang harus dilalui oleh guru dalam pembelajarannya. Pada tahap ini, guru mempersiapkan segala sesuatu agar pembelajaran yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran meliputi yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal merupakan kegiatan awal. Yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan mengenai apa yang sudah saya jelaskan dan teman-teman saya jelaskan di awal tadi, yaitu materi pelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator. Di dalam materi
pelajaran atau bahan ajar terdapat fungsi-fungsi, yaitu fungsi kreatif, fungsi inovatif, fungsi selektif, fungsi komunikatif, fungsi prediktif, fungsi akurasi, dan fungsi-fungsi lainnya dan fungsi pencapaian tujuan, dan terdapat prinsip-prinsip serta langkah-langkah dalam menentukan tujuan materi pembelajaran ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.